Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbi Dinata, BP 160598. Baiklah, saya akan menjawab ujian tengah semester APSI 1. Baiklah, saya akan menjawab soal-soalnya. Soal yang pertama yaitu, jelaskan apa yang Anda pahami tentang A. Sistem informasi. Sistem informasi yaitu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Yang B. Analisis perancangan sistem. Analisis perancangan sistem yaitu proses penguraian suatu pokok dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam sebuah entitas atau guna mencari indikasi komponen dan unsur-unsur penting dalam membangun sebuah sistem informasi. Yang C yaitu aliran sistem informasi lama. Aliran sistem informasi lama yaitu bagan alir formulir atau bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan formulir termasuk tembusannya, melibatkan variabel-variabel bagian yang terorganisasi berupa prosedur-prosedur operasional yang dibutuhkan. Yang D yaitu aliran sistem informasi baru. Aliran sistem informasi baru yaitu digunakan untuk menggambarkan aliran sistem informasi setelah dilakukan pengembangan terhadap sistem informasi yang diteliti. Soal yang kedua yaitu, sebutkan dan jelaskan menurut pendapat Anda apa saja alat bantu dalam merancang sistem informasi serta jelaskan simbol-simbol apa saja yang digunakan. Yang pertama yaitu aliran sistem informasi. Aliran sistem informasi sangat berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada pada suatu sistem. Dari sini dapat diketahui apakah sistem tersebut masih layak dipakai atau tidak layak, atau masih manual atau komputerisasi. Yang kedua yaitu konteks diagram. Konteks diagram adalah gambaran umum tentang suatu sistem yang terdapat di dalam suatu organisasi yang memperlihatkan batasan sistem, adanya interaksi antara eksternal entity dengan suatu sistem, dan informasi secara umum mengalir di antara entiti dan sistem. Yang ketiga yaitu data flow diagram. Data flow diagram adalah gambaran sistem secara logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, lunak, struktur data, dan organisasi file. Baiklah, saya akan membacakan simbol-simbol yang ada pada alat bantu dalam merancang sistem informasi. Simbol-simbol yang digunakannya. Berikut simbol-simbol dari aliran sistem informasi. Simbol yang pertama, keterangannya yaitu proses manual, digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual atau pekerjaan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer. Simbol yang kedua yaitu berbentuk seperti persegi panjang. Keterangannya, proses komputer, proses yang menggunakan komputer di mana pengolahan data dilakukan secara online. Simbol yang ketiga yaitu dokumen, merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data yang menunjukkan input dan output, baik untuk proses manual maupun komputer. Simbol yang keempat yaitu simbol seperti panah.
Keterangannya yaitu garis alir menunjukkan aliran atau arah dalam proses pengolahan data. Simbol yang kelima yaitu seperti segitiga yang terbalik. Keterangannya arsip untuk menggambarkan penyimpanan data baik dalam bentuk arsip atau file komputer dapat ditulis F atau A. Berikutnya yaitu simbol-simbol yang terdapat dalam konteks diagram. Simbol yang pertama yaitu seperti persegi panjang. Keterangannya kesatuan luar merupakan kesatuan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di luar lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output sistem. Simbol yang kedua yaitu proses. Kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh mesin atau komputer dari suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Simbol yang ketiga dari konteks diagram yaitu seperti panah, yaitu arus data. Arus data mengalir di antara proses simpanan data dan kesatuan. Arus data ini menunjukkan arus data dari yang masuk ke dalam proses sistem. Baiklah, saya akan membacakan soal yang selanjutnya, yaitu soal yang ketiga. Jelaskan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan seorang analis untuk merancang sebuah sistem informasi. Jadi yang dilakukan seorang analis untuk merancang sistem informasi yaitu terbagi dalam 7 langkah. Langkah yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah membuat semua rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. Yang kedua yaitu analisa. Menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai standar tertentu. Langkah yang ketiga yaitu desain. Desain ini adalah langkah yang sangat penting dalam siklus SDLC karena langkah ini menentukan fondasi sistem informasi. Langkah yang keempat yaitu pengembangan. Pengembangan yaitu pekerjaan yang dilakukan di tahap pengembangan adalah pemrograman. Langkah berikutnya yaitu langkah yang kelima adalah testing. Testing yaitu proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Langkah yang berikutnya yaitu langkah yang keenam. Langkah yang keenam adalah implementasi. Implementasi adalah proses untuk menerapkan sistem informasi yang telah dibangun agar user menggunakannya menggantikan sistem informasi yang lama. Langkah yang terakhir yaitu pengoperasian dan pemeliharaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jawab pada soal ujian UTS APSI ini. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.